Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai menyambut usia balik ya. Dimana setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Nah, ayo coba perhatikan gambar di sini ya. Kira-kira usia kamu ada di fase mana ya? Nah, tentunya kalian pasti akan mengalami perubahan terhadap badan serta mental. Berdasarkan perkembangan usia, kita pun akan belajar mengenai tahap perkembangan usia, begitu penting kita ketahui. Nah, karena berhubungan bersama kewajiban dalam menjalankan syariat agama adalah usia balik maupun dewasa. Nah, secara bahasa balik artinya sampai. Nah, berdasarkan istilah balik yaitu kedewasaan untuk seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai oleh keluar maninya atau mimpi basah, serta untuk perempuan ditandai keluarnya haid. Nah, sekarang apa sih balik itu? Nah, pengertian balik itu secara bahasa tadi sudah disebutkan bahwa balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan. Tadi tuh ya. Jadi nah, sekarang baiklah, marilah kita belajar tanda-tanda balik itu. Satu, pandangan ilmu fikih. Yang kedua, pandangan menurut ilmu biologis. Nah, fikih merupakan ilmu mengenai hukum Islam. Fikih membahas mengenai tata aturan ibadah yang baik, berhubungan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan bersama sesama manusia. Nah, anak-anak, di antara bahasannya yaitu mengenai tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik yang terjadi terhadap anak laki-laki serta perempuan. Nah, tanda-tanda atau ada pula secara khusus terjadi terhadap perempuan saja. Nah, ilmu fikih ada pertama, mimpi basah. Suatu saat kalian pasti akan mulai berdarahan pengalaman yang sudah pernah mimpi basah. Biasanya terjadi saat usia 9 tahun maupun lebih. Jika mimpi basah tersebut terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, namun termasuk balik atau dewasa. Supaya suci dari hadas besar, maka ia pun harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air keluar saat mimpi basah? Ya, yaitu dinamakan dengan sperma atau air mani. Nah, haid atau menstruasi bagi anak perempuan.
kalian tahu bahwa kodrat seorang anak perempuan akan alami seperti keluar darah atau menstruasi. Nah, datangnya haid ini penandaan bahwasanya kalian sudah balik. Nah, datangnya awal haid ini sebagai suatu tanda balik. Tidak dapat kita pastikan pada usia berapa kalian akan alaminya. Nah, bisa saja datang saat kalian di kelas 4 maupun kelas 6. Maka itu siap-siaplah menyambutnya dengan mental dan ilmu yang kuat. Nah, berusia 15 tahun. Sempurna berusia 15 tahun untuk anak laki-laki serta perempuan. Nah, dengan sesuai perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki serta perempuan telah capai usia 15 tahun. Ia sudah masuk umur balik meski sebelumnya tidak alami tanda-tanda balik. Nah, sekarang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, biologi merupakan ilmu mempelajari mengenai keadaan maupun sifat makhluk hidup. Ya, biologi dengan khusus serta mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia ini yaitu umur remaja maupun puber. Nah, berikut adalah tanda-tandanya. Bagi anak laki-laki mempunyai hormon testosteron. Hormon tersebut berfungsi agar dapat hasilkan sperma pada testis. Hormon satu ini pun mengatur kehadiran tanda-tanda seksual sekunder. Nah, ditandai dengan adanya suatu perubahan fisik. Perubahan fisik ini diantaranya wajah ditubuhi kumis, jambang, dan jenggot. Nah, badan akan terlihat lebih kekar serta berotot. Nah, tumbuhnya jakun serta suaranya terdengar berat. Nah, pertumbuhan badan akan bertambah cepat, ya. Gerak jadi lebih aktif, nafsu makan yang meningkat dan makan banyak. Selain baik, hormon ini pun pengaruhi perkembangan mental. Lelaki cenderung memiliki sikap cuek, rasional, dan tenang. Jika mengalami permasalahan, maka cenderung diam serta menyelesaikan dengan praktis. Gitu. Nah, kalau perempuan, perkembangan terhadap perempuan dipengaruhi hormon estrogen serta progesteron. Ya, hormon satu ini berfungsi agar dapat mematangkan ovum serta atur perkembangan seksual sekunder. Hal ini saat ini ditandai oleh perubahan fisik terhadap perempuan. Perubahan tersebut diantaranya terjadi di pinggul serta payudara mulai tambah besar, tumbuh rambut terhadap alat kelamin serta ketiak. Hormon estrogen ini menyebabkan kulit perempuan lebih halus lagi dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan pun akan alami menstruasi serta haid. Haid merupakan gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma dengan lapisan dinding rahim. Mandi wajib. Nah, kewajiban mandi wajib atau kewajiban mandi besar. Ya, kewajiban mandi besar. Nah, satu tata cara mandi besar nih. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian mencuci alat kelamin menggunakan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan menggosokkan ke tanah maupun menggunakan sabun.
Kemudian selanjutnya berwudu sempurna, membasuh kaki, menuangkan air terhadap anggota badan, menyela-nyela membuat kepala dengan air apabila rambut lebat, maupun menuangkan air sebanyak 3 kali apabila yakin air dapat masuk pada pangkal rambut. Nah, kewajiban mukallaf bagaimana? Nah, kewajiban mukallaf sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, dan puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua. Nah, sholat fardu, sholat merupakan tiang agama. Kalian mendirikan sholat artinya kalian juga menegakkan agama. Nah, serta sebaiknya orang-orang yang meninggalkan sholat artinya ia merobohkan agama. Kemudian menutup aurat. Aurat merupakan bagian tubuh manusia harus ditutupi berdasarkan ketentuan syariat, anak-anak. Nah, untuk laki-laki auratnya yaitu anggota badan di antara lutut dan pusar, sedangkan perempuan merupakan semua badan selain wajah serta telapak tangan. Pakaian tidak begitu ketat hingga memperlihatkan bentuk tubuh serta bukan kain tipis sehingga warna kulitnya terlihat. Tuh tadi kan sudah disebutkan bahwa sholat fardu itu merupakan tiang agama. Jadi adik-adik jangan pernah meninggalkan sholat ya. Kalau waktunya sudah sholat, jadi silahkan untuk laksanakan sholat. Untuk laki-laki ya wajibnya melaksanakan sholatnya di masjid. Untuk perempuan baiknya di rumah. Nah, menuntut ilmu. Nah, setiap muslim laki-laki serta perempuan berkewajiban agar dapat mencari ilmu. Kewajiban untuk cari ilmu tersebut semenjak seseorang lahir hingga meninggal dunia. Nah, anak yang sudah balik dibebankan oleh hukum syariat, maka itu ia akan terima balasan berdasarkan perbuatannya. Wahyu pertama turun terhadap Rasul itu yaitu Iqra, bacalah. Nah, ini menunjukkan pentingnya suatu ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kalangan yang beriman serta berilmu. Nah, jadi kalau kita belajar itu harus serius anak-anak ya, jangan banyak bermain seperti itu ya. Nah, sekian bahasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.